Setiap kali orang sakit, jangan minum kopi. Itu setiap kali orang ngomong gitu. Padahal kopi itu sebenarnya nggak salah. Justru kopi itu banyak kegunaannya untuk jantung. Apa saja kegunaan kopi untuk jantung? Saya bahas dalam episode kali ini. Jadi setiap kali ada orang yang sakit jantung, atau bahkan mungkin dibilang, kamu jangan sampai sakit jantung karena jangan minum kopi. Atau orang sudah terlanjur sakit jantung, dibilang, kebanyakan minum kopi sih. Ini loh, dikasih tau minum kopi kebanyakan. Minum kopi kebanyakan, oke. Mungkin buruk. Tapi minum kopi secukupnya, nah itu ada manfaatnya. Berapa banyak kita minum kopi? Apa manfaatnya buat jantung? Dan kenapa bisa demikian? Ini yang saya mau bahas. Jadi gini, banyak orang yang mungkin nggak tahu atau mungkin terlalu mengkambing hitamkan kopi. Jadi kopi ini dibilang sebagai penyebab penyakit. Padahal nggak demikian. Justru buktinya kopi ini bisa menjadi komponen yang bermanfaat. Bagian dari diet sehat untuk jantung. Apa buktinya? Baru-baru ini dirilis sebuah penelitian yang meneliti sekitar 300 ribuan orang. 300 ribuan orang, banyak banget. Ya, jadi 300 ribuan orang ini diamati sampai 10 tahunan. 10 tahun loh, ya bayangkan. Jadi yang dilihat apa? Dilihat apakah mereka ada lebih berat penyakit jantungnya setelah itu. Dilihat bagaimana mereka setelahnya punya serangan jantung apa enggak, gagal jantung apa enggak. Nah, ternyata enggak. Jadi, orang-orang ini dilihat minum kopi seberapa banyak. Ada yang minum 1, 2, 3, 4, 5, 6 cangkir sehari. Jadi mereka dikelompokkan. Dilihat masing-masing semua gimana perjalanannya selama 10 tahun ke depan. Nah, ternyata orang-orang yang minum sekitar 2-3 cangkir sehari itu yang paling bagus karena bisa menurunkan kejadian penyakit jantung sampai 10-15%. Nah, jadi terbukti justru ini bisa mendapatkan manfaat dari minum kopi buat jantung, iya. Dan termasuk orang-orang yang sudah punya penyakit jantung itu ternyata boleh minum kopi karena ternyata dari penelitian ini didapatkan bahwa kopi ini ternyata tidak membuat penyakit jantungnya semakin berat. Bahkan orang-orang yang dulu mikir, oh kalau minum kopi kalau suka misalkan ada aritmia atau gangguan irama jantung itu nggak boleh. Saya pernah bahas tuh mengenai aritmia, debar-debar ada di video saya, Anda boleh lihat di DRV Channel. Makanya kalau Anda belum cek DRV Channel, Anda coba subscribe dulu sekarang ya supaya Anda bisa selalu up to date dengan DRV Channel, banyak tips-tips dan info-info kesehatan. Nah, ini selanjutnya lagi nih ya. Jadi, ternyata orang-orang yang punya aritmia atau gangguan irama jantung setelah diberikan kopi, nggak selalu tuh jadi kambuh. Ada juga malah yang enggak gitu. Jadi tergantung, belum tentu. Nah, kapan sih seseorang itu nggak boleh minum kopi? Nah, orang nggak boleh minum kopi kalau dia misalnya, kalau minum kopi rasanya nggak nyaman. Rasanya kalau minum kopi keringat dingin. Pokoknya nggak nyaman aja, ya itu jangan, nggak usah dipaksain. Jadi kalau saya bilang bahwa ini loh, minum kopi ini punya manfaat buat jantung, bukan berarti orang yang nggak pernah minum kopi, lalu yaudah sekarang saya minum kopi deh gitu, walaupun nggak nyaman saya paksain gitu, karena ini kan bermanfaat, ya nggak juga. Kalau Anda nggak suka, atau Anda nggak seneng, atau Anda nggak pikir, wah ini kayaknya nggak enak ya kalau minum kopi, ya ada juga orang nggak cocok minum kopi ya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu maksudnya. Nah kalau bagi orang-orang yang memang pecinta kopi, lalu tiba-tiba disuruh jangan minum kopi, ya kasihan dong. Apalagi sekarang terbukti ternyata bahwa minum kopi tidak membuat jantung semakin buruk. Malah, minum kopi 2-3 cangkir sehari bermanfaat untuk jantung. Senang ya? Para pencinta kopi? Mana suaranya? Tulis di komen. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang sembarangan bilang, itu gara-gara kopi tuh. Atau mungkin dia bilang sembarangan bilang bahwa jangan banyak-banyak minum kopi, nanti kamu jadi sakit jantung. Nah, itu Anda boleh kasih tahu video ini ya. Jadi, kalau misalkan minum kopi kebanyakan memang manfaatnya semakin berkurang. Paling ideal 2-3 cangkir sehari. Sebenarnya apa sih isinya kopi itu? Banyak orang tahu kopi itu cuma isinya kafein aja. Padahal kopi itu bukan cuma isi kafein. Kopi itu banyak sekali. Ada sekitar 100 komponen biologis yang kita ketahui bisa aktif dalam darah atau dalam tubuh manusia. Nah, jadi komponen inilah yang menyebabkan ada efek antioksidan dan efek antiinflamasi. Itu adalah efek anti peradangan. Atau efek-efek antioksidan itu ceritanya dia ini menetralkan sampah-sampah metabolisme. Nah, kenapa akhirnya kopi ini punya manfaat? Selain itu, kopi ternyata punya manfaat bisa mengeblok atau menahan sebagian dari penyerapan lemak dalam tubuh. Dan juga dia juga bisa memblok sebagian penyebab aritmia atau gangguan irama jantung, walaupun tidak semuanya. Jadi memang kopi ini adalah bahan alami yang justru bisa menjadi bagian dari diet sehat orang yang ingin melindungi diri dari penyakit jantung atau orang-orang yang memang punya penyakit jantung. Memang kita harus garis bawahi nih. Ingat ya, minum kopi ini harus diimbangi dengan tentu saja olahraga, jangan sampai kegemukan, nggak boleh misalkan jadi hipertensi terus udahlah biarin aja kalau darah tinggi ya. Tetap harus diobati darah tingginya atau ditangani darah tingginya. Kolesterol juga tetap harus dikontrol. Jadi, kopi ini bermanfaat dengan catatan. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Kopi ini bermanfaat apabila tentu seseorang itu terkontrol gulanya, diabetesnya terkontrol, orang nggak darah tinggi atau terkendali tensinya, tekanan darahnya, orang kolesterolnya dalam batas optimal, orang rajin olahraga. Nah, itu baru bermanfaat. Karena kopi ini, ingat bahwa kopi ini tentu saja hanya bagian dari diet sehat. Bukan berarti dia adalah obat dewa, semua penyakit jantung diatasi dengan kopi. Nggak juga ya. Tetap harus ada diet sehat, harus tetap ada bagaimana kita menjaga dengan kebugaran tubuh. Ya olahraga tetap harus tidak sering gadang gitu-gitu. Jadi kopi ini walaupun dia bikin kita melek, bikin kita jadi moodnya baik, moodnya bagus, ini nggak boleh disalahgunakan juga jadi semacam doping gitu, nggak boleh ya. Tetap saja
kopi ini memang membuat sebagian orang itu kayaknya nggak nendang kalau misalkan pagi-pagi nggak minum kopi. Siapa coba di sini yang demen banget minum kopi dan kalau nggak pakai kopi kayaknya nggak mood gitu? Tulis di komen ya, gimana pengalaman Anda. Karena memang pengalaman orang tuh beda-beda dan orang mungkin pengen tahu seperti apa sih pengalaman Anda. Ada juga orang yang bilang kalau minum kopi ini saya lancar nih pencernaan. Memang benar, jadi orang kalau minum kopi itu seolah-olah lancar pencernaan. Dan apalagi kalau mereka rutin minum kopi, misalkan pagi-pagi, setiap pagi jadi rutin kan jadinya, buang airnya. Nah jadi karena itu memang kopi ini sekali lagi adalah bahan alami yang punya banyak manfaat, dia punya efek antioksidasi, dia punya efek antiinflamasi dan banyak lagi guna lainnya, dan dia mempunyai manfaat untuk jantung. Kita tahu bahwa kopi ini jangan dikambing hitamkan, jangan takut-takutin orang sembarangan bahwa kopi ini ternyata membuat dia jadi jelek, itu membuat dia menjadi buruk kondisi jantungnya. Enggak juga. Kopi ini tapi jangan dibuat sebagai doping. Tetap minumlah dalam batas sewajarnya. Dan ingat, bagi orang-orang yang memang suka kopi, nikmati kopi. Bagi orang-orang yang nggak suka kopi, ya nggak usah maksain minum kopi.